Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk pagi ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu Sistem Informasi Akuntansi di pertemuan ke-10. Topik kita hari ini terkait dengan siklus pengeluaran, pembelian dan pengeluaran kas. Oke, untuk kali ini saya akan berfokus terkait bagaimana nanti gambaran dari siklus pengeluaran yang nanti akan dihubungkan dengan kasus yang ada di buku referensi kita dan ancaman serta pengendalian secara umum terkait siklus pengeluaran. Oke, let's get started. Nah, sebelum kita memulai, kita harus paham dulu tujuan pembelajaran di bab ini. Tujuan pembelajarannya ada 3 poin utama. Yang pertama nanti kompetensinya adalah Anda harus bisa menjelaskan apa saja aktivitas bisnis dasar dan operasi, serta pemrosesan informasi terkait yang dijalankan di dalam siklus pengeluaran. Kemudian yang kedua, mendiskusikan keputusan dalam siklus pengeluaran dan mengidentifikasi informasi apa saja yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Poin yang ketiga adalah mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus pengeluaran serta mengevaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, bagaimana sih gambaran di siklus pengeluaran ini? Di kasus integratif yang sudah dicontohkan di buku, itu ada perusahaan AOE atau Alpha Omega Electronic. Nah, perusahaan ini itu bergerak di bidang manufaktur dan dia memproduksi berbagai macam barang elektronik yang dijual dengan harga yang murah. Yang terjadi di dalam siklus pengeluaran seperti apa? Nah, di AOE ini dia sudah menggunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Research Planning, ERP, yang di situ sudah memungkinkan perusahaan untuk memangkas biaya terkait dengan pembelian dan hutang. Nah, tetapi di sini Direktur AOE itu yakin bahwa perbaikan-perbaikan tambahan itu perlu dilakukan di dalam sistem ERP yang sudah dijalankan. Nah, isu-isu yang ada di AOE ini ada beberapa, ada 4 poin yang dirumuskan di sini. Di antaranya adalah yang pertama terkait dengan persediaan. Nah, akhir-akhir ini di AOE, di bagian Wakil Presiden Manufaktur, itu kecewa karena beberapa produk yang seharusnya dijalankan di pabriknya itu tertunda karena komponen-komponen yang ada di dalam catatan persediaan AOE itu diindikasikan tidak ada dalam stok sesungguhnya. Nah, kemudian masalah persediaan ini juga ada di pabriknya yang lain. Ini dikarenakan pemasok tidak mengirimkan komponen tepat waktu atau karena mengirimkan produk di bawah standar. Nah, kemudian adanya isu-isu tersebut, direktur itu meminta untuk mengatasi permasalahan isu-isu itu. Yang pertama tadi terkait persediaan, apa yang harus dilakukan, merubah gitu ya, memperbaiki sistem ERP-nya,
sehingga dapat memastikan bahwa catatan persediaan AOE terkini itu secara akurat dapat dihasilkan untuk menghindari komponen yang tidak diharapkan. Seperti adanya kualitasnya yang di bawah standar, kemudian keterlambatan pengiriman, gitu ya. Kemudian, apakah mungkin mengurangi investasi AOE di dalam persediaan bahan baku? Nah, karena kalau persediaan bahan baku ini menumpuk, maka akan timbul biaya yang cukup besar di perusahaan. Oke, kemudian untuk mengatasi isu selanjutnya yaitu terkait dengan produksi. Bagaimana nanti sistem informasi itu dapat menyediakan informasi yang valid untuk memandu perencanaan dan juga produksi yang ada di AOE. Kemudian perbaikan terkait dengan pemasok, yaitu bagaimana nanti dapat memastikan pengiriman bahan baku itu tidak terlambat dan komponen yang dipesan itu sesuai dengan kualitas yang dipesan, gitu ya. Jadi permasalahannya tadi adalah ada beberapa pemasok yang mengirimkan di bawah standar kualitasnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait bagaimana teknologi informasi itu dapat digunakan untuk merekayasa ulang lebih lanjut aktivitas siklus pengeluaran. Nah, jadi kalau di perusahaan yang sudah cukup besar, itu biasanya sudah sistemnya itu sudah terintegrasi, yaitu menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning, yang mana nanti sistemnya ada bermacam-macam, biasanya ada SAP, ada Oracle, dan lain sebagainya. Nah, sistem ini itu harus disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan, sehingga mau tidak mau di setiap periode ketika terjadi permasalahan itu harus diperbaiki secara kontinu. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam Alpha Omega Elektronik ini. Meskipun tadi sudah menggunakan ERP, tetapi ternyata ada isu-isu yang terjadi di situ dan poin-poin ini nanti yang harus diperbaiki ke depannya. Seperti itu ya untuk contohnya di dalam perusahaan yang ada. Oke, kemudian terkait dengan apa itu siklus pengeluaran. Nah, ini sudah ada diagram konteks siklus pengeluaran. Bisa Anda buka juga di buku, itu ada di gambar 13 script 1, itu di halaman 463. Apa sih siklus pengeluaran itu? Nah, jadi siklus pengeluaran nanti itu adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi, pemrosesan informasi yang terkait dengan pembelian, serta pembayaran barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus di dalam perusahaan. Nah, di dalam siklus pengeluaran ini, pertukaran informasi eksternal utama dengan pemasoknya itu jelas terlihat di sini ya. Nah, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan juga produksi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, siklus akuntansi ini akan terkait satu dengan yang lain. Nah, siklus pengeluaran ini akan terkait dengan siklus pendapatan. Siklus pendapatan dari apa? Nah, dari pesanan pelanggan. Nah, pesanan pelanggan atau big order ini nantinya akan menentukan siklus pengeluaran karena nanti di siklus pengeluaran akan melakukan pembelian komponen atau bahan baku. Kemudian selain di siklus pendapatan terkait juga dengan siklus produksi. Jadi siklus produksi ini nanti
akan berhubungan dengan siklus pendapatan juga. Barang apa yang dipesan oleh pelanggan dan siklus produksi ini nanti yang akan mendetailkan kebutuhan terhadap bahan baku di dalam produk yang dipesan tersebut. Kemudian ada juga di sini di pengendalian persediaan dan juga berbagai departemen ini juga bisa istilahnya merequest gitu ya terkait kebutuhan pembeliannya terkait dengan persediaan dan juga bahan baku yang dibutuhkan. Nah, setelah barang dan bahan baku tiba, itu nantinya pemberitahuan penerimaan mengalir ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Di sini kembali lagi ya penerimaan barang ke sumber-sumbernya tadi. Ada 4 ini. Nah, kemudian data pembelian dan juga pembayaran nanti secara otomatis akan terrecord di dalam sistem buku besar dan juga pelaporan. Dari pemasok, nah nanti ini pesanan pembelian, kemudian melakukan pembayaran, pemasok, kemudian mengirim barang dan jasanya, serta faktur yang terkait dengan pembelian tersebut. Nah, apa sih tujuan utama di dalam siklus pengeluaran? Tujuannya adalah meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan. Sehingga di siklus pengeluaran ini nanti biaya-biaya yang bisa ditekan itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya di dalam siklus yang lainnya. Nah, sehingga dari gambaran tadi itu terbentuk 4 aktivitas utama di dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada memesan bahan baku, kemudian menerima bahan baku, menyetujui faktor pemasok, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan pengeluaran kas. Nah, nanti untuk setiap aktivitas ini akan dijelaskan bagaimana ancaman-ancaman yang muncul dan penentuan prosedur pengendaliannya untuk mengatasi ancaman yang ada. Oke, nah bagaimana sistem informasi terkait siklus pengeluaran yang ada? Nah, ini kita hubungkan dengan contoh kasusnya yang ada di Alpha Omega Electronic. Nah, kita ketahui tadi ya, aktivitas di dalam siklus pengeluaran itu adalah cerminan dari keempat aktivitas dasar yang dijalankan tadi. Nah, di sini prosesnya seperti apa sehingga nanti muncul ancaman dan pengendalian secara umum yang ada di siklus pengeluaran. Nah, saya jelaskan di sini untuk proses siklus pengeluaran yang ada di AOE ya. Nah, seperti di kasus yang sudah ditampilkan di awal tadi, bahwa AOE itu sudah menggunakan sebuah sistem ERP untuk mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Nah, di sini dimulai dari Departemen Pengendalian Persediaan AOE yang bertanggung jawab terkait dengan memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dari perlengkapan. Selain itu, tadi juga ada dari setiap departemen itu dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Nah, setelah permintaan pembelian disetujui, sistem nanti akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok terkait dengan barang yang dipesan.
Nah, sistem tersebut kemudian nanti akan menciptakan atau membuat sebuah pesanan pembelian yang dikirimkan ke pemasok melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Departemen penerimaan nanti akan memiliki akses ke dalam file pesanan pembelian terbuka, sehingga nanti dia juga dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Nah, setelah itu bagian utang akan diberitahukan pesanan tersebut sehingga dapat merencanakan bagaimana cara pembayarannya dan juga komitmen keuangan yang ada. Selain itu, departemen yang menghasilkan permintaan pembelian itu juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Yang tadi ya, dari departemen-departemen itu juga bisa melakukan request untuk pembelian bahan baku. Nah, di sini para pemasok itu mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman sudah datang. Sehingga di sini memungkinkan AOE untuk merencanakan dengan memiliki staf yang memadai guna memproses pengiriman yang datang ke gudang. Nah, setelah pengiriman tiba, para karyawan itu akan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi bahwa pesanan yang sudah di-request tadi itu datang gitu ya. Nah, di sini pemasok itu sudah melabeli produknya dengan RFID sehingga nanti bisa dilacak. Nah, ini di AOE ini sudah menggunakan teknologi informasi ya untuk siklus pengeluarannya. Nah, sebelum barang ini ditransfer ke gudang, petugas persediaan memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Kemudian setelah itu pemasok itu akan mengirimkan faktur yang nanti di sistem perusahaan AOE itu akan membandingkan faktur pemasok dengan informasi yang terkandung di dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan untuk memastikan ketepatan dan validitasnya. Jadi dicocokkan antara faktur dengan pesanan pembeliannya. Nah, untuk pembayarannya nanti di sini juga sudah menggunakan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan electronic funds transfer. Jadi tidak dibayarkan secara tunai ya untuk siklus pengeluaran kas di AOE ini. Nah, dari proses tersebut ada ancaman yang muncul terkait dengan siklus pengeluaran. Yang pertama itu terkait dengan data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Nah, kesalahan ini akan berakibat seperti apa? Nah, kesalahan dalam data induk pemasok itu dapat mengakibatkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, gitu ya. Jadi, pembelian bahan baku yang kualitasnya itu rendah. Selain itu juga dapat mengakibatkan pengiriman yang tidak tepat waktu ataupun pengiriman pembayaran ke alamat yang salah dan juga bisa terjadi penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. Nah, bagaimana cara menanggulanginya atas ancaman-ancaman tersebut? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah terkait dengan pengendalian integritas pemrosesan data.
Nah, selain itu, pembatasan akses terhadap data induk juga harus dilakukan. Jadi, hanya karyawan tertentu itu yang bisa mengakses dan juga merubah data-data induk terkait dengan siklus pengeluaran. Ancaman yang kedua itu terkait dengan pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi-informasi yang sensitif. Nah, informasi yang sensitif ini seperti data-data pemasok, kemudian harga bahan baku, diskon atau potongan harga yang ditawarkan gitu ya. Nah, jika informasi ini bocor, itu akan sangat mempengaruhi AOE, apalagi nanti ketika misalnya ada kompetitor gitu ya yang bisa mendapatkan informasi sensitif ini sehingga dia bisa mencuri informasi yang ada. Karena kalau di perusahaan manufaktur itu komponen-komponen ini penting ya, jadi pemasok ini merupakan salah satu informasi ataupun data yang penting untuk dilindungi. Oke, kemudian apa saja ancaman yang terjadi selanjutnya? Yaitu yang ketiga itu terkait kehilangan atau penghancuran data induk. Nah, karena di sini menggunakan sistem sehingga terkadang memang terjadi error gitu ya, baik error yang disengaja atau akibat dari human error ataupun di pihak eksternal, misalnya ada bencana alam atau kegagalan sistem dan sebagainya. Sehingga di sini pengendaliannya yaitu harus dilakukan backup dan prosedur pemulihan bencana serta dienkripsi. Apalagi sekarang itu semua transaksi sudah menggunakan digital atau menggunakan online gitu ya. Sehingga ketika terjadi transmisi data itu harus dienkripsi. Oke, itu adalah bagaimana ancaman dan pengendalian secara umum yang ada di dalam siklus pengeluaran. Untuk bagaimana terkait aktivitas-aktivitas dasarnya seperti apa, ancaman dan pengendalian itu bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, di sini yang poin penting juga yang harus Anda perhatikan adalah terkait dengan aktivitas yang pertama ya, yaitu terkait dengan pemesanan bahan baku. Di sini ada dua macam manajemen persediaan, yaitu MRP atau Material Requirements Planning, dan yang kedua adalah JIT atau Just in Time. Masing-masing ini punya karakteristik yang berbeda di dalam merencanakan pembelian persediaan di perusahaan. Ingat tadi kalau masalah yang di AOE itu adalah persediaan yang menumpuk gitu ya, sehingga akan mempertinggi biaya yang ada di perusahaan itu. Nah, sistemnya ini ada dua macam. Untuk yang MRP ini, dia lebih berfokus ke dalam penentuan persediaan yang menggunakan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sehingga di sini ketika sudah ada penjualan yang stagnan gitu ya, sudah bisa diperkirakan, maka lebih baik menggunakan sistem MRP. Nah, untuk yang JIT ini seperti apa?
JIT ini juga berusaha untuk meminimalkan persediaan yang ada dengan cara dia akan membeli bahan baku itu berdasarkan pada respon terhadap penjualan aktual, bukan dari penjualan yang diperkirakan. Nah, biasanya JIT ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan seperti di Astra itu ya, perusahaan-perusahaan Jepang itu biasanya menggunakan teknik persediaan dengan just in time ini. Jadi ketika ada respon terhadap penjualan atau ada entry pesanan penjualan dari pelanggan, ini nanti akan secara otomatis langsung melakukan pembelian terhadap bahan baku. Nah, tentunya di just in time ini harus sudah punya pemasok yang handal, artinya yang bisa diandalkan karena just in time ini nanti harus membutuhkan waktu yang cepat untuk mengirimkan persediaan. Itu ya. Intinya perbedaan antara keduanya ini adalah di penjadwalan produksi. Yang MRP ini dengan teknik memperkirakan, sedangkan yang JIT itu aktual, yaitu respon terhadap penjualan yang ada. Oke, sekian dari saya terkait dengan bagaimana penjelasan secara umum di siklus pengeluaran. Untuk selanjutnya akan kita diskusikan di WA Group ya. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.